Halo semuanya, nama saya Brian dan di video kali ini kita akan belajar tentang ERD. Jadi yang pertama-tama, apa itu ERD? Jadi ERD membantu kita untuk memahami secara visual cara perancangan suatu sistem informasi. Dan yang contoh yang saya punya sekarang ini adalah sistem informasi kasir. Jadi yang pertama-tama itu, apa itu objek data atau entitas? Jadi contohnya dalam perpustakaan, objek data atau entitas dalam perpustakaan apa? Contohnya kayak buku, petugas, peminjam. Nah, kalau untuk kasir berarti objek datanya petugas, barang, member, dan detail transaksi. Oke. Jadi selanjutnya apa itu atribut? Atributnya yang kecil-kecil ini nih. Ini saya zoom. Nah, atribut ini. Jadi, atributnya petugas adalah email petugas, ID petugas, nama petugas. Jadi, atribut itu sesuatu karakteristik dari sebuah objek atau entitas. Jadi, entitasnya ada email, ID, nama. Selanjutnya, objek selanjutnya ada barang. Barang atributnya nama barang, ID barang, kategori barang, harga barang. Selanjutnya lagi di member, objek member ada atribut email member, ID member, nama member. Dan selanjutnya kasir. Salah, ini bukan kasir ya. Ini transaksi. Maaf. Transaksi. Oke, transaksi. Transaksi. Kurang S. Nah, transaksi. Jadi di objek transaksi ada ID member, ID petugas, ID transaksi. Ini yang garis bawah primary key ya. Primary key-nya. Ini garis bawah primary key. Ini garis bawah primary key. Nah, jadi di objek transaksi ini ada ID member, ID petugas. Nah, ini disebut dengan foreign key. Jadi foreign key ini tugasnya untuk sebagai relasi. Kayak kalau member melakukan sebuah transaksi, berarti ada relasinya kan? Nah, relasinya dengan apa? Dengan ID membernya masuk ke transaksi. Sama seperti petugas, petugas pasti ada menangani transaksi kan? Jadi untuk sebuah relasi, ID petugasnya dimasukin. Sama seperti ID barang. ID barangnya lupa dibikin, maaf. Enggak, saya. Nah, ini saya jelaskan lagi nanti ini. Kenapa nggak ada ID barang di tabel di objek transaksi. Nah, selanjutnya lagi kita ke objek selanjutnya. Nah, habis transaksi ada detail transaksi. Nah, di detail transaksinya ada primary key, ID detail transaksi, dan foreign key-nya ID transaksi. Ngambil dari yang bawah sini. Nah, di detail transaksi ini ada jumlah barang, ID barang, total harga barang. Ini agak terbalik sih. Nah, ID barang, jumlah barang. Nah, ini saya jelaskan sedikit tentang apa fungsi detail transaksi ini. Ini saya juga melihat banyak yang salah ya di bagian sini. Ya, semoga saya juga lebih mengerti lah. Nah, contohnya kalau di transaksi ada ID barang, berarti satu transaksi hanya boleh satu jenis barang. Ini saya lah anggap aja lah ini ID barang, anggap aja ini ID barang. Nah, kalau di transaksi ada ID barang, berarti satu transaksi hanya satu jenis barang. Nah, kalau kita beli di Indomaret kan, berarti kita sekali beli cuma bisa beli air. Nah, jadi agak aneh kan? Pasti mau beli air, mau beli keripik, mau roti. Kan kita beli lebih dari satu jenis barang kan? Kalau transaksi ada ID barangnya, berarti satu transaksi
tersangkut dengan satu ID barang. Jadi tidak bisa. Nah, jadi makanya kita bikin objek baru lagi, namanya detail transaksi. Nah, di detail transaksi ini baru pegang ID barangnya. Baru ini ID transaksinya juga sebagai foreign key untuk menghubung sebagai relasi yang bawah ini. Ini saya coba jelaskan dengan sebuah tabel lah. Dengan sebuah tabel. Ini contoh dalam bentuk tabel. Tabel transaksi. Ada ID transaksi, ID pelanggan, ID petugas, total harga full, tanggal transaksi. Nah, di sini di mana menunjukkan barangnya di mana? Kayak barang-barang apa yang dibayar, yang dibeli. Lah ini udah harga aja langsung, nggak dikasih tahu barang apa. Nah, jadi kita lanjutkan lagi dengan ini. Tabel detail transaksi. Ini yang oranye ini adalah foreign key, yang merah primary key. Nah, ini jadi di detail transaksi ini baru kita ada barang-barangnya. Nah, di detail transaksi ada primary key-nya, ID transaksi itu primary key ya, ID detail transaksi primary key. Baru ini ada foreign key-nya 2, ID transaksi, ID barang. Nah, jadi ini kau coba lihat ID transaksi T artinya transaksi T001 T001. Nah, ini kan jadi mengulang kan? Ini contohnya yang nomor 1 dan 4 ini. 1144. Nah, dia mengulang gitu kan? Nah, coba kita lihat yang baris pertama. Yang baris pertama ini. Jadi dia beli ID barang yang ke-1 dengan jumlah 3, total harga 30.000. Dan yang kedua, yang baris kedua masih ID transaksi yang sama ya nih. ID barangnya yang kedua jumlahnya 2 dan total harganya 10.000. Nah, jadi ini foreign key-nya masih 1, tapi ID barangnya beda. Nah, jadi ID barang ini tersimpan kepada satu ID transaksi. Nah, ini kan totalnya kan 30.000 sama 10.000 kan. Jadi kita bisa kalkulasi lagi di tabel transaksi jadi 10.000 ini yang T001 40.000, maaf 40.000. Nah, jadi dengan secara kesimpulannya adalah ini kan ada ID barang 1 dan 2 kan. Ini dua jenis barang ini tersimpan pada satu ID transaksi. Biar satu pelanggan bisa membeli barang dengan jumlah yang banyak, bukan hanya satu aja. Kalau pada tabel transaksi ini, kalau kita masukin ID barang, nah itu jadi satu transaksi cuma bisa satu barang. Jadi kita harus bikin tabel baru lagi, yaitu ID di tabel detail transaksi. Semoga video ini bermanfaat. Maaf jika ada kebingungan, tapi semoga poin-poinnya dimengerti lah. Terima kasih.